Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 33. Kirana pun duduk di kursi sofa, meletakkan bekal makan siang di meja. Dilihatnya jam di tangan sudah pukul 1 siang, kemudian dia membuka bekal itu dan disusun di sana. Brian pun mendekat, dia duduk di samping istrinya lalu mencium pipinya. Tangannya masih memegang ponsel, karena percakapan belum selesai. Kirana belum berani bicara, terlihat Brian begitu serius bicara di telepon. Hingga tak lama Brian mengakhiri pembicaraannya yang di telepon tadi. Oke mister, Kang Yu, see you next again tomorrow. Kata Brian menutup pembicaraan. Dia meletakkan ponselnya di meja, dan menatap istrinya lalu kembali mencium di bibirnya. Makan dulu, Mas. Kata Kirana setelah ciuman selesai. Ini enak rupanya. Kamu yang masak? Tanya Brian mencicipi udang tepung. Iya, tapi dibantu Mbak Mimin. Enak sayang. Makan dulu apa makan kamu dulu ya? Makan aku? Maksudnya? Brian tersenyum pada Kirana, dia langsung kembali menyambar bibir Kirana. Kirana mendapatkan serangan seperti itu pun kaget. Tapi dia pasrah saja, dengan apa yang dilakukan suaminya. Kini mereka semakin panas. Digiringnya Kirana untuk masuk ke dalam kamar khusus, untuk istirahatnya ketika lelah sewaktu bekerja. Mereka akhirnya berbaring, tanpa melepas pagutan bibirnya. Satu persatu baju Kirana dibuka dengan cepat oleh Brian. Dia benar-benar tidak sabar ingin bernikmat dengan istrinya. Apalagi Kirana terlihat sangat cantik, pipinya terlihat cabi dan matanya bersinar menggoda. Apa harus melakukannya di sini, Mas? Tanya Kirana ketika baju bagian depan sudah terlepas. Dimanapun sayang, kalau berdua akan aku lakukan denganmu. Kamu cantik banget sih, sampai aku tidak sabar ingin menyodokmu. Kata Brian penuh gairah. Kemudian dia pun melepas segala yang menempel, hingga terlepas semuanya. Kali ini, Brian akan melakukannya dengan cepat. Karena perutnya memang lapar, tapi lebih lapar lagi yang di bawah. Dia sudah menegang sejak Kirana masuk ruangannya. Kita main cepat aja ya sayang, nanti di rumah kita puas-puasin di kamar. Setelah mengatakan itu, dia melakukan pemasan sebentar pada Kirana. Lalu si Mulyono yang sejak tadi berdiri, langsung menunaikan tugasnya. Bles, lenguhan panjang Kirana serta Brian keluar. Sejenak berhenti menikmati sesuatu di dalam. Dan tak lama Brian membantu si Mulyono mengerjakan tugasnya, membuat Kirana melenguh nikmat. Maas. Satu kali aja sayang, enak sekali ini sayang. 20 menit baru Brian dan Kirana sampai di tujuan, betapa indah nikmatnya tujuan yang ditempuh mereka berdua. Hingga Rian dan Kirana pun teriak, tubuh mereka sama-sama menegang. Maas, Setelah membersihkan diri bersama di kamar mandi. Kini keduanya pun sedang makan siang, dengan bekal yang dibawa Kirana. Kirana senang, suaminya hanya satu kali saja melakukannya. Lagi pula, malam hari juga pasti meminta lagi di rumah. Untungnya Kirana merasa baik-baik saja, ketika selesai bercinta dengan Brian yang selalu menginginkannya. Mas, Michelle udah pulang belum ya? Tanya Kirana, sambil menyuapkan udang tepung ke dalam mulut suaminya. Belum, sayang. Tadi sewaktu mengantar ke sekolah, Michelle ngambek gak mau turun. Jadi mama bilang dia akan ke kantor mengajak Michelle juga. Tapi kok ini belum datang ya? Tanya Brian melirik ke jam tangannya sudah pukul 1:30. Siapa yang jemput? Morgan, seperti biasa. Aku malas harus menjemput mama, kata Brian menghela nafas panjang. Kirana tahu suaminya itu kesal dengan mertuanya itu. Dia juga kesal, orang tua tidak tahu usia. Coba telepon Bang Morgannya, ada di mana sekarang? Michelle udah makan belum? Aku takut Michelle belum makan, kata Kirana. Brian pun mengambil ponselnya, dia lalu menghubungi Morgan. Tut. Belum dijawab, lama belum dijawab juga. Kemana mereka? Belum dijawab, Mas? Belum, suapi sayang.
Brian masih menghubungi Morgan, Kirana menyuapi makan suaminya. Dan tak lama, pintu kantor pun terbuka dengan kasar oleh Michelle. Disusul mertua Brian, lalu Morgan masuk paling terakhir. Michelle tampak cemberut dan duduk di sebelah Kirana. Kirana dan Brian heran, kenapa anaknya datang-datang dengan wajah kesal begitu. Nyonya Ranti melihat makanan di meja, ada piring di pangkuan Kirana. Brian belum bertanya kenapa anaknya itu terlihat kesal. Dia hanya menatap Morgan dengan isyarat bertanya, "Kenapa Michelle?" "Michelle kenapa cemberut begitu?" tanya Kirana akhirnya. "Oma tuh, di salon lama banget. Kan Michelle kesal, mau ke kantor papi jadinya lama." Jawab Michelle melirik omanya yang berdiri diam. "Oma kan ingin merawat diri dulu sayang." "Badan oma lengket pengen dirawat," jawab omanya. Dia duduk di kursi kecil, yang kebetulan dekat dengan Brian duduk. "Ya tapi oma lama banget di salonnya, emang apa sih yang dirawat?" "Oma kan udah tua," ucap Michelle dengan ketus. "Michelle, jangan begitu sayang," kata Kirana memarahi anak sambungnya. "Meskipun oma udah tua, tapi oma juga pengen tetap terlihat cantik. Bukan yang muda aja, apalagi yang muda tidak pernah perawatan. Kusam jadinya, nanti suaminya malu lagi punya istri kusam dan kucel wajahnya," kata Nyonya Ranti melirik ke arah Kirana. Kirana tahu, mertua suaminya itu bermaksud menyindirnya. Tapi dia hanya diam saja dengan santai. Ingin dia membalas ucapan omanya Michelle itu, gatal rasanya tidak membalas ucapannya. Namun Kirana masih tahan. Sedangkan Brian hanya menghela nafas panjang, dia pusing bingung dengan mertuanya itu. "Ya sudah, sekarang Michelle udah makan belum?" tanya Brian. "Tadinya udah jajan sama Om Morgan. Tapi sekarang Michelle lapar lagi," jawab Michelle. "Ayo mami suapi makan ya," kata Kirana. "Makan apa Mi?" "Tuh, di meja banyak makanan. Tadi mami bawa banyak buat papi makan," jawab Kirana. "Makan sayang, papi aja tadi disuapi mami," kata Brian. Dan tentu saja ucapan Brian membuat Nyonya Ranti kaget dan kesal. Dia ternyata kalah cepat dengan Kirana, yang datang membawa makanan untuk menantunya tercinta. "Kamu bawa makanan yang kurang sehat, nanti bisa sakit perut," kata Nyonya Ranti pada Kirana. "Apanya yang enggak sehat?" "Saya bawa makanan sesuai moto kesehatan, makanan seimbang. Ada protein, sayur bervitamin dan juga karbohidrat. Di mana nggak sehatnya?" tanya Kirana yang sejak tadi sudah gatal, ingin membalas ucapan omanya Michelle itu. Brian gak suka udang tepung itu, dia suka cumi-cumi. Kata Nyonya Ranti lagi tidak mau kalah seolah tahu apa kesukaan suami Kirana itu. "Tapi Mas Brian tadi makan banyak udang tepung. Malah minta disuapi sama saya," kata Kirana dengan tenang. Morgan dan Brian hanya tersenyum saja. Mereka hanya melihat antara istri sah dan pelakor sedang beradu mulut, sampai lupa Michelle minta makan. "Kamu itu, dibilangin ngeyel terus," ucap Nyonya Ranti ketus. Dia kesal sejak masuk tadi, angan-angannya Brian sedang sendiri. Tapi malah dia semakin kesal pada Kirana. "Mi, kapan suapi aku makan?" tanya Michelle. "Iya sayang, ini mami siapkan." "Mau makan pakai apa?" tanya Kirana. "Mau sayurnya Mi, juga udang tepungnya," jawab Michelle. Kirana pun mengambil makanan sesuai apa yang diinginkan anak sambungnya itu. Sedangkan Brian dan Morgan sudah pindah duduk di kursi kerjanya. Brian tidak marah sama Morgan, berkat dia mertuanya juga terlambat datang, karena tadi dia sudah mengeksekusi istrinya. "Bos, mertuamu cantik benar," ledek Morgan. "Halah, cantik-cantik tetap aja udah tua," kata Brian. "Tapi beliau mempercantik diri demi bos lo." Kembali Morgan meledek Brian. "Is, buat apa? Cantikan istriku, dia lebih lihai di kamar. Tapi kamu tepat sekali datang terlambat. Aku malah sudah dapat jatah sejak Kirana datang," kata Brian nyengir. Harusnya bos terima kasih sama saya," kata Morgan mencibir. "Tapi mama yang pergi sendiri kan? Bukan kamu yang membelokkan rencananya. Memang dia ingin ke salon." "Ya, tapi sejak mau ke kantor,
Nona Michelle kesal banget sama mertua bos. Dia kesal karena lama di salon. Padahal ya, perempuan di salon itu ngapain lama-lama, kan tetap saja hasilnya begitu juga. Tanya istrimu, dia pasti tahu kenapa harus pergi ke salon dan perawatan. Untung istriku tidak pergi ke salon. Bos pelit tidak mau modali istrinya cantik. Aku tidak pelit, tapi Kirana tidak minta pergi ke salon. Tapi bagiku, dia sangat menggairahkan kalau diranjang. Dasar bos sumem. Jangan bilang kamu tidak suka dengan istrimu. Mas, kita nanti langsung pulang ya, teriak Kirana pada suaminya. Pulangnya sama-sama aja sayang. Selesai pekerjaan ini kita pulang, kata Brian menyahuti istrinya. Sejak tadi Oma Ranti diam saja, dia sesekali melirik Brian. Merapikan rambut serta bajunya agar terlihat menarik. Brian, Mama juga pulangnya sama kamu ya, kata Oma Ranti pada menantunya itu. Brian melirik ke arah istrinya, dia lihat tidak ada wajah kesal. Biasa saja dan masih menyuapi anaknya. Brian, bolehkan Mama ikut di mobil kamu? Boleh Mam, asal Mama duduk di belakang. Kata Kirana. Nyonya Ranti menatap tajam pada Kirana, lalu mendengus kesal. Kirana masih menyuapi Michelle yang makan dengan lahap. Mi, besok aku diantar Mami lagi aja ya, kata Michelle. Sama Oma aja, jangan rewel sayang. Kata omanya. Tapi nanti Oma ke salon lagi. Lama, protes Michelle. Enggak, masa ke salon terus. Nanti Oma ajak Michelle jalan-jalan sepulang sekolah. Benar, Oma? Ya benar, sudah jangan rewel. Biasanya juga kamu sama Oma kok, kenapa sekarang jadi rewel? Kata Oma Ranti lagi. Kirana diam saja. Dia bukannya kesal. Tapi membiarkan omanya Michelle itu yang menggasuh cucunya. Lagi pula, Michelle bukan seperti anak kecil pikirannya. Brian membelikan mobil untuk Kirana, dan juga dia menyuruh Dodi mencari supir pribadi untuk istrinya itu. Dia menyuruh Dodi mencari supir yang lebih tua darinya, bahkan dia juga meminta jangan mencari supir yang terlalu genit pada istrinya nanti. Tuan, saya ada teman bisa jadi supir pribadi Nyonya Kirana. Tapi umurnya masih 40-an ke atas. Apa itu masuk kriteria Tuan? Tanya Dodi pada Brian. 40-an ya, itu masih muda. Coba cari yang sudah agak tua. Sekitar 45 lebih gitu, atau 50-an, kata Brian. Tapi teman saya ini bisa dipercaya, tidak akan melirik Nyonya, Tuan. Dia juga sudah punya istri dan anak, dia sedang mencari pekerjaan. Dan kebetulan Tuan mencari supir, akan saya tawarkan padanya. Bagaimana Tuan? Kamu bisa menjamin, dia tidak akan menggoda istriku? Tanya Brian. Dodi menghela nafas panjang, dia bingung. Sebenarnya temannya itu tidak pernah macam-macam. Dia keluar dari pekerjaannya, sebagai supir bus angkutan umum antar kota. Karena istrinya meminta untuk berhenti, dan mencari pekerjaan di sekitar tempat tinggalnya. Agar bisa pulang ke rumah setiap hari. Saya jamin, Tuan. Dia bisa menjaga dirinya, tidak akan menggoda Nyonya Kirana, kata Dodi. Dia heran, kenapa Tuan Brian begitu posesif pada istrinya. Namun, dia diam saja tanpa bicara. Memang kalau sedang jatuh cinta pasti posesif bawaannya. Baiklah, kamu bawa dia kemari sore ini. Sebelum saya pulang dari kantor dia sudah ada di rumah. Kalau saya cocok, besok bisa langsung kerja, kata Brian. Iya, Tuan. Saat ini juga saya telepon dia suruh datang ke rumah ini, kata Dodi. Brian lalu masuk lagi ke dalam rumahnya, dia akan ke kantor hari Sabtu ini. Mestinya hari ini santai di rumah. Tapi ada mertuanya yang seperti hantu, selalu saja ada di mana dia berada. Hari Minggu kemarin saja, Brian santai di rumah. Inginnya dia bersantai dan ingin bermesraan dengan istrinya, atau mengerjakan pekerjaan yang dia bawa pulang. Tapi malah setiap setengah jam sekali mertuanya masuk ke dalam ruang kerjanya. Ada saja alasannya masuk ke dalam ruang kerjanya, hal membicarakan Michelle atau istrinya. Atau menawarkan minuman atau cemilan. Dan selalu bertanya hal yang tidak penting, membuat Brian kesal. Dan jika pekerjaan dia bawa pulang, dia mengerjakannya di kamarnya. Mending ditemani istri di kamar, dan pintu langsung dikunci. Karena pasti ada saja alasan masuk juga ke kamarnya. Mertua yang benar-benar menyebalkan bagi Brian.
Minggu ini mobil yang dipesan Brian datang, mobil yang lumayan mewah. Mobil dia beli untuk istrinya itu, agar tidak dijemput Morgan jika pulang sekolah. Tugas Morgan memang multifungsi, dia bisa mengantarkan istri majikannya atau menjemputnya. Dan sekarang Kirana akan mempunyai mobil baru. Alasannya sudah jelas, Brian tidak mau lagi satu mobil dengan mertuanya. Nantinya dalam 2 minggu ke depan, yang mengantar Michelle ke sekolah itu Nyonya Ranti. Dan mobil itu yang akan mengantarnya ke sekolah dengan omanya Michelle. Mas, nunggu apa? Tanya Kirana. Nunggu pesanan. Sayang, katanya sebentar lagi datang ke rumah. Jawab Brian yang sedang duduk di gazebo depan, dengan istrinya di siang hari. Karena Michelle sedang tidur siang, dan kebetulan Nyonya Ranti sedang ada pertemuan dengan teman-teman sosialitanya. Tak berapa lama, satu mobil besar berhenti di depan pintu gerbang, membawa mobil berwarna hitam metalik. Kirana heran, apa suaminya itu membeli mobil? Mas, kamu beli mobil? Tanya Kirana. Iya, buat kamu, sayang. Jawab Brian mendekap Kirana dari samping. Loh, buat apa? Aku kan gak kemana-mana. Paling ke sekolah Michelle aja kalau pergi, atau ke mall jika Michelle minta pergi ke sana. Bisa naik taksi, Mas, kata Kirana. Gak apa-apa, sayang. Aku memang mau membelikanmu mobil. Tapi maaf ya, untuk saat ini nanti biar mama aja yang antar Michelle ke sekolah. Beliau kekeh ingin mengantar Michelle ke sekolah, jadi aku belikan mobil itu untuk bolak-balik ke sekolah, kata Brian. Maksudnya biar kamu tidak satu mobil dengan Oma Ranti? Tanya Kirana. Tepat sekali. Biar 2 minggu ini, Mama dan Michelle naik mobil terpisah di mobil itu. Dan nantinya juga kamu juga seperti itu, gak apa-apa kan? Tanya Brian. Gak apa-apa Mas, itu terserah kamu. Oke, aku ke depan dulu ya. Mau mengurus kelengkapan mobil, biar bisa langsung diproses nantinya. Iya, Mas. Brian pun menuju depan halaman rumah, di mana petugas dari dealer menunggunya untuk melengkapi surat-surat mobilnya. Kirana hanya tersenyum saja tujuan suaminya membeli mobil itu, dia juga muak dengan kelakuan mertua suaminya itu. Kelakuannya benar-benar seperti lupa umur. Pagi hari, sang supir baru pun sudah datang. Dia memunggu di depan dengan Dodi, bersiap untuk melakukan tugas barunya. Sedangkan Nyonya Ranti belum tahu kalau Brian membeli mobil baru, karena kemarin omanya Michelle itu pulang malam, dan mobil baru itu sudah masuk garasi. Pi, Michelle nanti naik mobil baru ya berangkat sekolahnya? Tanya Michelle, ketika mereka semua sedang sarapan pagi. Iya sayang, nanti berangkat dengan Oma. Kan biar berangkat nggak terburu-buru juga kan? Jawab Brian. Kirana hanya diam saja, dia masih tenang dengan makan sarapannya. Sedangkan Nyonya Ranti kaget, dia tidak tahu kalau menantunya itu membeli mobil baru. Kamu beli mobil baru lagi? Tanya Nyonya Ranti. Iya. Biar Michelle lebih cepat berangkat sekolahnya, karena sudah pakai mobil sendiri. Supirnya juga sudah ada tuh di depan, untuk mengantarkan Michelle ke sekolah, jawab Brian dengan tenang. Tapi buat apa? Kan naik mobil kamu saja sudah cukup. Kenapa harus beli mobil baru? Tanya Nyonya Ranti tidak terima, jika harus mengantar ke sekolah Michelle dengan mobil lain. Itu sebenarnya mobil untuk istriku, yang mengantar Michelle ke sekolah. Berhubung Mama yang mengantar, jadi nanti Mama yang akan mengantar Michelle pakai mobil baru itu. Jawab Brian membuat Nyonya Ranti semakin kaget. Apa? Mobil baru itu untuk istrimu? Ya, untuk Kirana. Ini tidak bisa dibiarkan, pikir Nyonya Ranti. Bersambung.